Halo sahabat KBA 13 Insight, berjumpa lagi dengan saya KBA. Dalam video ini saya akan mengupas salah seorang sosok pemikir yang amat saya kagumi, yaitu Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Dia merupakan tokoh penting dalam studi pemikiran Islam di Asia Tenggara. Kontribusinya sangat berpengaruh dalam membentuk pemahaman dan praktik pendidikan serta filsafat Islam. Nama Syed Muhammad Naqib Al-Atas sangat terkenal dalam studi pemikiran Islam di Asia Tenggara. Saat membaca buku karya Wan Muhammad Noor Wad Daud, saya terkejut melihat kutipan Fazlur Rahman di sampulnya. Syed Muhammad Naqib Al-Atas adalah pemikir jenius dunia Islam. Rahman dikenal karena komentarnya yang lugas tentang para cendekiawan. Ia juga pernah ke Istak. Bahkan karya-karya Fazlur Rahman dan isi pustakanya berada di kampus Istak. Saat perjalanan riset saya ke Malaysia tahun 2007, saya bertemu Profesor Wan yang memuji kemampuan intelektual Naqib Al-Atas. Beliau menceritakan bagaimana Naqib menginspirasi anak-anak muda untuk berpikir sendiri tentang Islam. Ketika membaca karya-karya Naqib Al-Atas, saya menemukan bahwa beliau sangat memahami gagasan Hamzah Fansuri dan Syekh Nurdin Ar-Raniri. Ini menunjukkan kepada saya bahwa pemikiran unik Naqib dipengaruhi oleh peristiwa di Aceh selama abad ke-16 dan ke-17. Kesadaran ini memotivasi saya untuk menggali lebih dalam gagasan-gagasan Naqib Al-Atas, terutama dalam buku-bukunya. Hal ini juga mendorong saya untuk mempelajari pemikiran Islam dalam lingkaran sufi dan isu-isu filosofis terkait. Mempelajari karya Naqib membawa saya untuk belajar tentang sufisme dan filsafat, bidang yang belum pernah saya pelajari sebelumnya. Di bagian ini kita akan melihat konteks pemikiran Naqib dan studinya tentang Islam di dunia Melayu. Khususnya Naqib berfokus pada Aceh, terutama ketika beliau mengkaji gagasan Hamzah Fansuri dan Nurdin Ar-Raniri. Ini berarti Naqib mengambil dinamika pemikiran Islam di Aceh selama abad ke-16 dan ke-17 untuk membentuk gagasannya sendiri, terutama selama beliau menjabat sebagai Direktur Istak, Institut Internasional Pemikiran dan Peradaban Islam. Bagian ini akan membahas 5 topik utama untuk membantu kita memahami jejak intelektual Naqib. Topik-topik tersebut adalah perjalanan intelektual Naqib dari Indonesia ke Singapura, Malaysia, dan Amerika Utara. Metodenya untuk mempelajari pemikiran Islam di Aceh, pandangannya tentang filsafat Islam, perannya dalam membentuk studi Islam yang disorot baik dalam karya-karyanya maupun kepemimpinannya di Istak, dan terakhir pandangannya tentang modernisme dengan fokus pada interpretasinya tentang sekularisasi. Naqib lahir di Bogor pada tanggal 3 September tahun 1931 dari keluarga Sayyid. Beliau belajar di Tanah Melayu dan meraih gelar master dari Institut Studi Islam di McGill University di bawah bimbingan Wilfred Cantwell Smith pada tahun 1962. Beliau menyelesaikan studi doktoralnya di School of Oriental and African Studies di University of London pada tahun 1965, dibimbing oleh Profesor Arbery dan Dr. Martin Links. Selama masa ini, Naqib bertemu dengan beberapa cendekiawan terkemuka seperti Hamilton Gibb dari London, Fazlur Rahman dari Pakistan, Toshihiko Izutsu dari Jepang, dan Syed Hossein Nasr dari Iran.
Para cendekiawan ini adalah tokoh-tokoh terkenal dalam studi Islam Barat. Fazlur Rahman mengajar Nur Cholish Majid dan Wan Mohd, Nor Wan Daud, yang terakhir menjadi asisten setia Nakwib di Malaysia, terutama dalam mengembangkan Istak di Kuala Lumpur. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, minat Nakwib pada sejarah, sufisme, dan filsafat beserta hubungannya dengan para cendekiawan ini membantunya menjadi pemikir yang dihormati. Setelah kembali dari London pada tahun 1965, Naqib memegang berbagai jabatan, termasuk kepala departemen, dekan, dan ketua di berbagai institusi bergengsi, hingga akhirnya menjadi direktur Istax pada tahun 1987. Selama hampir 35 tahun, Nakwib mengabdikan dirinya untuk dunia akademis, mendapatkan pengakuan dari Malaysia dan luar negeri. Di bagian ini, saya tidak akan menguraikan pemikiran Nakwib secara rinci, tetapi akan berfokus pada bagaimana beliau mengungkapkannya.